Oke, dan bisa teman-teman lihat untuk baby maggotnya sangat banyak ya. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Peternak Punya Mimpi ya. Yang mencoba untuk selalu sharing, selalu berbagi pengalaman di seputaran budidaya maggot BSF. Oke, dan bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam berbudidaya maggot BSF ya. Kejar terus impian dan cita-cita kalian. Oke, dan pada video atau pada kesempatan konten kali ini saya mau sedikit sharing sama teman-teman tentang caranya menetaskan telur lalat BSF atau telur maggot ya. Lebih tepatnya menetaskan baby maggot. Karena kemarin ada sedikit pertanyaan dari rekan-rekan atau dari teman-teman untuk cara menetaskan telur BSF atau telur maggot yang dipesan atau dipaket dari luar daerah ya. Itu karena membutuhkan waktu 3 atau 4 hari. Apakah masih aman? Tentunya sangat aman ya, karena di dalamnya sudah tersedia untuk pakan atau untuk medianya. Dan itu caranya sangat berbeda ya dengan menetaskan telur lalat BSF yang masih fresh atau belum netas. Karena kemarin ada rekan katanya menetaskannya itu dia disamakan seperti menetaskan telur yang masih fresh, dan dia hanya ambil telurnya untuk ditetaskan ya, sedangkan untuk medianya yang lainnya itu dibuang. Otomatis itu yang tersisa hanya cangkang ya, dan untuk si larva atau baby maggotnya itu biasanya berada di media ataupun di packing di cupnya itu ya. Jadi itu akan sangat berbahaya jika untuk menetaskan telur BSF dari paket ini, harus berhati-hati ya. Oke, dan sebelum kita lanjut ke pembahasan video atau konten kita kali ini, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dulu ya, supaya kita bisa lebih bersemangat untuk selalu sharing-sharing di seputaran budidaya maggot BSF. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan loncengnya ya. Oke, dan bagaimana untuk cara menetaskan telur lalat BSF atau telur maggot yang dipesan dari luar daerah, dari paket? Untuk cara-caranya bagaimana, langsung saja kita ke praktek dan cara-caranya ya. Oke teman-teman, jadi di sini saya mau sedikit sharing sama teman-teman untuk cara menetaskan telur BSF yang dipesan lewat online ya. Karena kalau salah-salah untuk telur BSF-nya itu bisa mati ataupun bisa terbuang ya. Oke, dan di sini sudah ada paket yang saya pesan dari mitra atau dari rekan di daerah. Jadi di sini saya buat untuk sebagai percobaan atau untuk contoh cara menetaskan telur BSF yang dipesan lewat online ya. Oke, sekarang kita buka dulu untuk paketnya ya. Kita buka dulu seperti apa isinya. Itu dia penampakan di dalamnya, sudah menetas ya, bisa teman-teman lihat di sini. Ini sudah berbentuk baby maggot ya. Itu dia, banyak banget. Tapi untuk di kardusnya sepertinya aman ya, tidak ada yang keluar. Oke, dan sebelum kita buka untuk telurnya, kita persiapkan dulu untuk medianya ya. Di sini kita menggunakan media dedak. Kenapa menggunakan media dedak? Karena untuk dedak itu sangat mudah didapat ya, dan itu juga cukup bagus untuk menetaskan telur BSF atau telur maggot. Oke, kita tuangkan dedaknya secukupnya aja ya. Tidak usah terlalu banyak, yang penting cukup. Untuk perkiraan baby maggot di penetasan ini sekitar 7-10 hari ya, sekitar 1/4 kilo sudah cukup. Oke, dan di sini saya menggunakan air perasan buah ya.
Air perasan buah untuk baby maggot sangat bagus ya, karena ini mengandung nutrisi yang sangat bagus ya, cukup bagus. Oke, kita tuang untuk air buahnya. Lalu kita aduk-aduk. Oke, dan buat teman-teman, jika teman-teman mempunyai pur ataupun pakan ayam ya, ini pur 511 bisa ditambahkan untuk mencukupi nutrisi supaya untuk si baby maggotnya itu mempercepat pertumbuhannya ya. Kita tuangkan secukupnya saja. Jika tidak ada, itu tidak apa-apa, bisa menggunakan media dedak saja. Kita aduk-aduk. Jika masih kurang airnya, kita tambahkan lagi. Diusahakan jangan terlalu kering juga ya, cenderung basah atau lembab. Karena jika terlalu kering, nanti sekitar 2 atau 3 hari dia biasanya akan keluar jamur ya, ataupun berjamur. Jadi diusahakan agak basah ya, ataupun agak lembab, supaya tekstur untuk medianya nanti tidak berjamur ataupun tidak kering ya. Diusahakan diaduk sampai rata ya teman-teman. Oke, jika sudah diaduk rata seperti ini, bisa teman-teman lihat. Jadi tidak terlalu basah ataupun tidak terlalu kering ya. Jadi cenderung lembab ya. Oke, jika sudah teraduk rata, bisa teman-teman gundukan di tengah seperti ini ya, dibikin gundukan. Ini saya buat sedikit agak banyak, karena untuk telurnya itu sekitar 10 gram ya. Jadi diusahakan cukup sekitar untuk pertumbuhan ataupun perkembangan baby maggot sekitar 7-10 hari di media penetasan ya. Oke, jika sudah kita gundukan di tengah, untuk pinggir-pinggirnya kita kasih dengan menggunakan dedak kering ya, seperti ini. Ini sangat penting untuk pinggirnya dikasih dedak kering, karena jika tidak dikasih dedak kering nanti untuk baby maggotnya akan kabur ya. Tidak usah terlalu banyak, yang penting untuk pinggirnya itu kering. Oke, dan sekarang kita buka untuk telurnya ya. Kita buka. Seperti apa penampakan di dalamnya. Dan bisa teman-teman lihat, ini sangat rapih ya. Oke, jika teman-teman membutuhkan telur BSF ataupun telur maggot, bisa hubungi di nomor kami. Nomornya ada di kolom deskripsi ya, ada di bawah. Dan bisa teman-teman lihat di sini untuk baby maggotnya. Jadi pada nempel di cup ataupun di sini ya, di tutupnya ini. Jadi untuk tutupnya ini teman-teman jangan dibuang ya. Untuk tutupnya ini kalian bisa taruh di pinggiran sini. Dan untuk ininya juga ini pakai kain. Oke, dan bisa teman-teman lihat untuk baby maggotnya sangat banyak ya. Itu dia.
Kita taruh di pinggir seperti ini, dan tisunya kita taburkan di tengah, di media tengah ya, seperti ini. Kita taruh tisunya di pinggirnya. Oke, dan bisa teman-teman lihat ini baby maggotnya sangat banyak. Itu dia. Oke, dan sepertinya ini untuk telurnya di dalam ya, kita buka. Oke, dan bisa teman-teman lihat di sini. Jadi ini yang tersisa di dalam tisu itu hanya cangkang ya. Jadi buat teman-teman yang menetaskan telur pesanan dari online, itu untuk telurnya itu yang tersisa hanya tinggal cangkang, untuk telurnya sudah pada keluar ya. Jadi jika teman salah untuk cara-caranya itu bisa baby maggotnya mati ataupun terbuang ya, dan ini hanya menyisakan untuk cangkangnya saja. Untuk cangkangnya kita taruh saja di pinggirnya ya. Dan kita lihat untuk penampakan di bawahnya. Itu dia baby maggotnya. Bisa teman-teman lihat, dan ini untuk medianya ya. Dan ini untuk medianya menggunakan roti tawar ya, supaya media ataupun tekstur di dalamnya tetap terjaga kelembabannya ya, atau tidak terlalu lembab atau tidak terlalu kering. Oke, dan kita tuang di atasnya ya. Dan untuk cupnya kita taruh saja di pinggirnya ya. Jadi seperti ini ya untuk penampakannya, bisa teman-teman lihat. Oke, mungkin seperti itu ya untuk cara-cara menetaskan telur BSF yang teman-teman beli dari online itu, karena untuk cara menetaskannya itu sangat berbeda ya dengan telur yang masih fresh ataupun belum menetas. Oke, dan semoga konten kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya ya, supaya channel Peternak Punya Mimpi bisa lebih berkembang dan kita bisa lebih bersemangat untuk selalu sharing-sharing di seputaran budidaya maggot BSF ya. Oke, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau semangat dalam berbudidaya maggot BSF, kejar terus impian dan cita-cita kalian ya. Sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.